Rapinya, Frank Kessie, Christensen, itu kayaknya bukan di levelnya Barca lah. Barca ini udah masih punya utang sama Frankie De Jong. Bukannya malah nyelesain utangnya dulu, malah beli-beli pemain buat nambah beban baru. Bagi gue agak absurd sih. Nah itulah kenapa gue nggak masukin Real Madrid atau Liverpool dalam tim yang tersukses dalam transfer kali ini, musim panas kali ini ya. Apalagi Barca. Karena menurut gua, kalau kita ngomongin tim mana yang paling sukses dalam melakukan transfer, itu cuma dua parameter. Yang pertama, dia membeli pemain yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan tim. Yang kedua, membeli pemain dengan sesuai dengan harganya. Cuma dua itu. Di luar dua itu, gagal. Yang masuk dalam dua kategori kriteria yang gue sebutin dari di atas, itu bagi gue tuh cuma satu. Arsenal, men. Gue bukan fansnya Arsenal, gue fansnya Chelsea. Tapi bagi gue di transfer kali ini Arsenal rajanya. Karena Arsenal, Arteta dan manajemennya berhasil mengidentifikasi apa kelemahan Arsenal dan apa yang dibutuhkan. Ya memang dia harus rela lah untuk kehilangan spot di UCL karena tidak memiliki kedalaman squad ya di musim lalu, terutama dalam posisi back, gelandang kreatif dan striker. Karena itulah mereka agak sedikit sibuk ya, agak sibuk lah dibanding dengan tim-tim yang lain dalam bursa transfer kali ini. Kalau menurut lu gimana pembelian Arsenal? Ini jujur ya, kalau kita mau coba bersikap objektif ya, sama apa yang dibeli sama Arsenal, bagi gue ini memang benar-benar sukses sebenarnya. Kita lihat nih, pemain-pemain yang dibeli sama Arsenal ya, ada Gabriel Jesus, 52 juta euro, pemain depan. Memang dibutuhin banget sama Arsenal pemain depan. Zinchenko, ya, left back 35 juta euro dari City. Harganya pas dan kebutuhannya untuk back kiri memang Arsenal lagi butuh back kiri. Vieira ya, top assist dan termasuk kategori pemain gelandang kreatif lah. Top assist di FC Porto 35 juta euro aja. Maturner dan Marquinhos. Nah 5 pemain itu bagi gue pemain yang memang dibutuhin banget sama Arsenal sekarang. Jadi Arteta nggak beli sesuatu yang memang bukan yang dibutuhkan sama tim. Pas. Coba deh lu lihat pemain-pemain yang dibeli Arsenal, yang 5 tadi yang gue sebutin, sama kelemahan dan kekurangan Arsenal di musim lalu. Lu tonton misalnya di YouTube, highlight atau di Mola dan lain-lain, highlight pertandingan Arsenal musim lalu, lu identifikasi kekurangannya, lalu ditambal, dicocokin sama yang dibeli Arteta, Jesus, Zinchenko, Vieira, Maturana, Marquinhos. Cocok. Bagi gue itu klop banget. Itu sesuai dengan resepnya lah. Sesuai dengan dosisnya banget. Nah kalau kita mau bahas satu-satu, yang pertama, yang keberhasilan pertamanya Arsenal itu pas dia beli Jesus. Jadi setelah ditinggal Auba, Lacazette, Arsenal tuh harus mencari sosok penyerang nomor 9 yang baru. Tapi dengan harga yang nggak boleh mahal, karena tahu sendiri Arsenal kan bukan tim yang royal dalam beli pemain dan bukan tim yang memang memiliki kemampuan finansial yang kuat lah seperti tim-tim yang lain ya. Kalau kita ngomongin MU, Chelsea, Real Madrid, Barca, Bayern Munchen dan lain-lain. Dia tim yang memang efisien atau sedikit hemat. Tapi dapatnya Jesus bro, Gabriel Jesus. Musim lalu kan di setengah musim terakhir atau seperempat musim terakhir, Jesus mendapatkan starting line up di City. Pep ngasih lah kesempatan ke Jesus dan Jesus kalau bagi gua cukup baik memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pep di musim lalu. Nah, ketika dia digadang-gadang akan bertahan di City, akhirnya masuk Arsenal. Kalau dari segi pengalaman juga nggak kalah ya. Jesus ini kan sudah bermain di EPL, terus di tim juara lagi ya. Jadi mental juara udah punya. Nggak perlu lagi yang namanya adaptasi lah dengan suasana EPL yang begitu kompetitif dan keras, apalagi dengan iklim negara Inggris yang memang agak sedikit berbeda dengan kampung halamannya di Brazil. Dan lagi-lagi menurut gua Jesus ini bukan pemain yang jelek ya, pemain yang berbahaya juga sebenarnya. Tapi kok jarang dimainin sama Pep. Nah, di sini pertanyaannya muncul. Bagi gua Pep memang memiliki standar yang tinggi ya dalam timnya. Ya lu tahu sendiri lah Pep ya, kayak gimana di Munchen, di Barca, sekarang di Manchester City, semua pemainnya tuh memang kelas dunia ke atas lah, high end lah kalau orang-orang bilang.
ibarat restoran, isi dari menu-menunya itu memang makanan-makanan mahal semuanya. Nah, kalau di Arsenal kan beda kondisi keuangan dengan City. Jadi Jesus mungkin di City belum memenuhi standar tertentu yang dimiliki oleh Pep, cuma di Arsenal kayaknya dia pas. Tapi statistik, lagi-lagi kalau kita ngomongin data statistiknya Jesus, nggak kaleng-kaleng juga. Dia berhasil mencetak 58 gol dan 32 assist dalam total 159 pertandingan bersama City. Jadi kalau 159 pertandingan dibagi 58 gol, berarti rata-rata dia mencetak dalam 3 pertandingan mencetak 1 gol. Setiap 3 pertandingan mencetak 1 gol. Kasarnya seperti itu. Dan ini bagi gue cukup produktif. Dan bukan cuma gol, assist juga. Dan kalau kita lihat performa bersama Arsenal di preseason, juga cukup impresif. Jadi rasa-rasanya cukup optimis lah gue untuk penampilan Jesus bersama Arsenal di musim depan. Keberhasilan kedua dari Arsenal juga mendatangkan Zinchenko dari City untuk bersaing dengan Kieran Tierney ya. Salah satu kelemahan Arsenal di musim lalu, kalau lu perhatiin tuh di pertandingan sepanjang liga, adalah posisi back kiri. Saat Tierney cedera, praktis tidak ada pemain yang bisa menandingi level dari Tierney sendiri untuk mengisi di posisi back kiri. Dan menurut gua Nuno Tavares adalah pembelian yang flop ya. Dan nggak bisa tuh ngegantiin Tierney. Sampai-sampai akhirnya Arteta ngedatangin Granit Xhaka untuk bisa main di mengisi posisi back kiri tersebut. Transfer kali ini akhirnya Arteta memutuskan untuk membeli Zinchenko. Nah, kalau dari kemampuan sendiri, Zinchenko juga bisa tuh main untuk di posisi gelandang maupun sayap kiri ya, left winger. Dia bisa memberikan tambahan opsi bagi Arteta untuk rotasi skuadnya. Juga ngemacu si Tierney untuk bisa lebih kompetitif. Dengan kalau berkompetisi kan kedua pemain akan muncul sisi yang paling baiknya tuh antara Tierney dengan Zinchenko. Akhirnya yang untung ya Arteta. Ya kan? Bener nggak? Nah, yang pamungkasnya nih bro, yang bikin gua wah nih Arsenal nih bakal gila nih musim depan nih. Dia tuh berhasil mendatangkan gelandang kreatif. Gelandang kreatif ini gelandang yang sangat dibutuhkan oleh tim-tim yang bermain dengan pola pressing yang kuat, lalu lebih open untuk menyerang. Seperti Arteta lah, karena Arteta juga hampir sama kayak Pep lah pola permainannya. Datang gelandang kreatif dan satu wonderkid. Di musim lalu Arsenal nggak punya gelandang kreatif, ya kan? Di saat Odegaard dan Smith Rowe cedera atau bermain jelek tuh nggak ada pemain yang bisa gantiin, sama kayak posisi Tierney tadi. Tierney cedera nggak ada yang bisa gantiin back kiri. Nah, Arteta untuk menanggulangi kelemahan yang di situ datengin tuh Fabio Vieira dari FC Porto, top assist di sananya. Ya kalau top assist sudah pasti kreatif lah, dan inisiasi serangan tuh pasti dari dia. Mainnya bagus sama Porto. Koleksi 6 gol, 14 assist dan di 27 laga di semua kompetisi. Nah, ini diharapkan bisa menjadi opsi kembali untuk bagi Arteta untuk nambal Odegaard atau Smith Rowe. Selain itu juga Arteta datengin wonderkid dari Brazil, Marquinhos, hanya dengan 3,5 juta aja dari Sao Paulo. Gue juga sedikit terkejut nih pas awal-awal Marquinhos siapa. Pas gue lihat di YouTube, lu juga pasti apalagi fans Arsenal ya, yang tiba-tiba datang Marquinhos, lihat di YouTube cara dia bermain juga, ya oke juga nih untuk harga 3,5 juta men. Ya Brazil lah, tahu sendiri ya, Brazil juga kaya dengan talenta-talenta. Mendarat di Stadion Emirates sekarang. Ya kalau misalnya nanti flop, dia tidak berperforma, tidak berhasil bermain dengan performa yang cukup memuaskan Arteta, ya tinggal dijual aja. Dijual dengan keuntungan 5 juta, 4 juta, udah main di Liga Inggris juga bagus, kayak Minamino di Liverpool. Nah, dari semua paparan gua di atas tentang keberhasilan Arsenal, itu kenapa gua nggak masukin Liverpool dan Real Madrid seperti yang gue bilang di awal. Karena bagi gua oke lah Real Madrid datengin Rudiger dengan gratis itu pas. Tapi Tchouaméni bro, lu kan tahu sendiri Tchouaméni itu harganya mahal dan biasa-biasa aja. 100 juta euro. Ya gara-gara mungkin dibeli sama Madrid aja ya. Jadi harga pemain tuh langsung tinggi. Coba kalau dibeli sama tim yang biasa-biasa aja kayak Arsenal ya, mungkin nggak akan segitu juga. Jadi harganya nggak mencerminkan itunya. Bagi gua pembeliannya itu
nggak cukup tepat. Enggak lah, gimana? Fans Madrid, Tchouaméni. Kalau ada fans Madrid yang nonton sekarang, lu harus jujur tuh, Tchouaméni itu nggak sebagus itu. Liverpool beli Nunes 80 juta, oke. Kemarin nyetak gol 4 dan mematahkan keraguan-raguan. Cuma kan pre-season, coba nanti. Jangan-jangan flop juga. Karena 80 juta euro tuh nggak murah untuk pemain yang bukan world class dan bukan dari IPL. Mending Jesus 50 juta euro. Kalau lu terserah. Apalagi Barcelona, ya kan? Barcelona datangin ya pemain-pemain. Gue juga cukup heran ya sama Barcelona nih. Pemainnya hampir secara kondisi keuangan tuh udah hampir bangkrut. Itu stadion Camp Nou udah disewa-sewain buat acara nikahan bro. Dan sewanya juga nggak terlalu mahal lah, masih kejangkau. Bahkan untuk orang Indonesia pun masih bisa lah nyewa itu. Ya, sekitar 250 juta kalau nggak salah. Karena kondisi keuangan yang betul-betul lagi drastis. Tapi datangin pemain-pemain yang dapat aja, gue juga heran deh. Rapinya, Frankesi, oke lah, Lewandowski oke, memang dibutuhkan oleh Barca. Cuma yang lain-lainnya itu kayak Christensen, itu kayaknya bukan di levelnya Barca lah. Bukan di levelnya Barca. Nah anehnya nih ya, Barca ini udah masih punya utang sama Frenkie de Jong. Bukannya malah nyelesain utangnya dulu, malah beli-beli pemain buat nambah beban baru. Bagi gua agak absurd sih. Lu bayangin aja. Harusnya dia bayar dulu tuh utangnya sama Frenkie de Jong. Bukan malah menambah persaingan bagi Frenkie de Jong sendiri. Prinsip gua kan satu. Di video-video sebelumnya, lu pasti tahu kalau main bola harus dengan hatinya. Kalau hatinya udah nggak di sana, mau berapapun harganya, nggak akan jadi tuh, Bang. So balik lagi, gue paling impress sama Arsenal. Bagi gue adalah Arsenal tim tersukses dalam bursa transfer kali ini. Pemain berkualitas dan cocok sama apa yang menjadi kelemahan Arsenal. Gimana menurut lo? Silakan tulis di kolom komen. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.